Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nurani Siswanti, Guru Bahasa Sunda di SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penanganan masalah perilaku siswa. Skrip permasalahan. Seorang siswa memasuki ruang kelas tanpa memberikan salam terlebih dahulu kepada guru yang berada di dalam ruang kelas. Dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dia terlihat sering memainkan HP-nya, baik itu sekedar bercermin ataupun membalas chat. Tata rias yang dia pergunakan pun sudah melebihi dari batas kewajaran seorang pelajar yang berusia masih belia. Sudut pandang. Berperilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada suatu masyarakat adalah suatu ciri dari seorang pelajar. Seorang pelajar yang memiliki etika, sopan santun yang baik, dan memiliki semangat belajar yang tinggi adalah dambaan semua guru dan orang tua. Tugas seorang pendidik adalah menuntun peserta didik membentuk karakter mulia yang sesuai dengan pedoman pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun peserta didik menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun akhlak yang senantiasa dimiliki oleh seorang pelajar berdasarkan profil pelajar Pancasila diantaranya adalah yang pertama, akhlak beragama, di mana pada elemen ini seorang siswa mampu memiliki sikap mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, kemudian pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah akhlak pribadi. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan dan memiliki sikap integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan relasi dengan orang lain. Kemudian, mampu merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Akhlak yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan sikap mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, juga bersikap berempati kepada orang lain. Kemudian ada akhlak kepada alam. Pada elemen ini berarti seorang murid harus mampu menunjukkan sikap menjaga lingkungan dan memahami hubungan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu akhlak bernegara. Dalam elemen ini seorang murid mampu menunjukkan sikap dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mencintai tanah airnya. Berdasarkan skrip permasalahan yang telah diutarakan tadi, maka langkah penanganan yang akan dilakukan adalah yang pertama, pendekatan personal kepada siswa, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Adapun uraian daripada langkah-langkah penanganan yang pertama yaitu pendekatan personal. Melihat sikap salah satu siswi tersebut, saya tidak lantas menegur, apalagi memarahinya di depan kelas, karena hal itu akan mempermalukan siswi tersebut. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah setelah saya selesai memberikan pemaparan materi di depan kelas dan ketika siswa-siswa mengerjakan tugas yang saya berikan, kemudian saya mendekati siswi tersebut di bangkunya dan meminta untuk duduk di sebelahnya. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah diperbolehkan duduk di sebelahnya, kemudian saya bertanya kabar mengenai keluarganya sebagai pembukaan diskusi, dan nada yang saya keluarkan biasa saja, tidak pelan ataupun keras, dengan maksud agar tidak timbul kesalahpahaman kepada siswa-siswa yang lain.
Kemudian saya mencoba bertanya mengenai pendapatnya akan sikap yang dia perbuat tadi dan akibat yang mungkin ditimbulkan jika berbuat seperti itu. Dan ternyata dia telah mengetahui sikap yang baik dan tidak baik. Dia merasa bahwa dia telah salah bersikap demikian, dan dia meminta maaf. Dan tanpa diminta, dia berjanji tidak akan mengulanginya karena dia telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkannya. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah siswi tersebut menyadari kesalahannya sendiri, langkah selanjutnya saya mencoba menggali nilai-nilai kebajikan yang dia yakini dan tentu saja dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama pada awal pembelajaran dan menanyakan berbagai solusi yang dia pikirkan untuk melatih kehalusan budi pekerti. Saya di sini hanya bertindak sebagai penuntun, membimbing siswa tersebut untuk menemukan sendiri solusi atas kesalahannya sendiri. Di samping membimbing siswa tersebut untuk menggali potensi dirinya, ingin menjadi orang seperti apa di kemudian hari, dan nilai-nilai apa yang harus dijadikan pegangan untuk mencapai cita-cita tersebut. Menstabilkan identitas. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya, memulihkan rasa percaya dirinya agar dia dapat kembali bergabung bersama teman-temannya dengan karakter yang lebih baik dan lebih percaya diri. Hal ini saya lakukan dengan mengemukakan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kehilapan, dan belajar dari pengalaman adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia agar bisa melangkah lebih maju. Kesalahan yang terjadi pada proses pembelajaran adalah hal yang wajar, dan pengalaman merupakan guru yang sangat berharga. Hasil penanganan. Pada akhirnya, siswi tersebut tersenyum karena dia telah menemukan motivasi baru, dan dia kembali bergabung bersama teman-teman sekelasnya untuk ikut bersama-sama mengerjakan tugas yang telah diberikan. Saat ini dia telah belajar cara menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Semoga kita semua diberikan tuntunan oleh Sang Maha Pencipta agar senantiasa diberikan kemampuan untuk memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan tuntunan-tuntunan yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.